tidak boleh lagi menginjak tanah kita. Belanda harus kita usir dari Indonesia. Yogyakarta terlihat begitu tenang dan damai selama seorang pun menyangka. Saat itu armada udara Belanda dari Kalimantan mulai hari ini, pemerintah Hindia Belanda tidak lagi terikat pada perjanjian Renville. Batas-batas kedaulatan mereka yang menyebut dirinya sebagai Republik Indonesia sesungguhnya bagian dari tanggung jawab kami, pemerintah Belanda. Tanpa pemerintahan, tanpa wilayah. Ini adalah perang gerilya semesta. Indonesia tidak akan menyerah. Silakan masuk. Pak Dirman memanggil saya? Ya, begini Pak Nas. Juli tahun lalu Belanda melancarkan operasi militernya. Banyak kota di wilayah kedaulatan kita jatuh ke tangan mereka. Sekarang ini, memang mereka terikat oleh perjanjian Renville. Memungkinkan paling tidak 3 divisi militer Belanda sekarang tengah mengarahkan senjata ke arah kita. Tapi itu bukan berarti mereka berhenti mengancam kedaulatan kita, Pak Nas. Pertahanan linear kita sekarang sulit mengatasi persenjataan mereka. Kecuali semua keunggulan mereka dapat kita buat tidak berarti saat ini. Mungkin dengan strategi yang tepat. Dan saya kira Pak Nas dapat memikirkan strategi semacam itu. Beberapa waktu kemudian, strategi perang yang disusun oleh Kolonel A.H. Nasution disetujui oleh Panglima Besar Sudirman. Tanggal 12 Juni 1948, strategi itu dituangkan dalam Perintah Siasat _1 _1948 untuk dilaksanakan. Para pemimpin pasukan TNI siap melaksanakannya. Strategi ini tidak hanya melibatkan kita, para tentara, tetapi juga para rakyat. Dalam situasi buruk sekalipun, pemerintahan kita akan terus berjalan dan perlawanan kita akan terus berlanjut. 1 bulan kemudian, di Het Tornje, kantor Perdana Menteri Belanda di Binnenhof, Den Haag. Bulan Agustus 1948, Dr. Willem Drees diangkat menjadi Perdana Menteri yang baru. Sejumlah masalah pemerintahan yang cukup pelik telah menantinya. Salah satunya Indonesia dan Perdana Menteri Drees telah mengambil keputusan. Zoveel problemen die aansteden af te doen. Vooral in Indonesia, ik geloof dat je echt vooringen en tankwezen ons kunnen helpen, Dr. Bill. Sementara itu, di Indonesia, TNI telah memulai persiapan. Mereka bersiap untuk melaksanakan Perintah Siasat nomor 1 _1948. Namun Partai Komunis Indonesia mengambil alih pemerintah Republik di Madiun pada tanggal 18 September 1945. Divisi Siliwangi dari TNI terpaksa dikerahkan untuk menumpas PKI. Saat itu, Divisi Siliwangi berada di bawah komando Kolonel Gatot Subroto. Tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali dan PKI berhasil dipadamkan.